Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 siswa-siswi SDN Kedaung Kaliangke 05 pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam di semester genap. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang sikap ikhlas. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita membaca doa. Kita angkat kedua tangan kita niatkan baca doa supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah, dan kita dimudahkan dalam mempelajari ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Silakan dibuka buku paket halaman 89. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hati tentram dengan berperilaku baik. Orang yang berperilaku baik, hidupnya akan tentram. Berperilaku baik, selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Dalam beramal, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia. A. Ikhlas. Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang pada rupa dan harta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal perbuatan kita. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini tentang sikap ikhlas. Yang pertama harus kita perhatikan yaitu niat kita, niat yang ada di hati kita. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu, harus perbaiki niat, harus memasang niat yang baik. Seperti kita mau menolong orang, harus niat yang baik, niat karena Allah Ta'ala. Karena niat yang baik itu akan menjadi awal perbuatan baik. Niatnya baik, nanti akan menjadi perbuatan yang baik. Dan juga kita harus memasang niat yang ikhlas. Ikhlas mengharap ridho Allah. Ikhlas berbuat karena Allah Ta'ala, bukan karena orang lain, bukan karena ingin dipuji, atau bukan ingin dilihat. Karena niat yang ikhlas akan membawa kepada perbuatan ikhlas juga. Niat baik, perbuatan jadi baik. Niatnya ikhlas, perbuatan jadi ikhlas juga. Oke. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ilustrasi kegiatan belajar mengajar di kelas 3 SDN Kedaung Kaliangke. Pada suatu hari, Pak Guru sedang menerangkan tentang sikap ikhlas pada siswa-siswi. Anak-anak, Allah tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah tidak memandang kepada rupa kita, baik kita ganteng, cantik, jelek, buruk, dan juga Allah tidak memandang kepada harta kita. Apa kita orang kaya, orang miskin, sederhana, atau yang lainnya. Allah tidak memandang kepada yang demikian itu. Tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kita. Yang diperhatikan itu hati dan amal perbuatan. Apakah hati kita ikhlas, apakah kita baik, itu yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udin nanya kepada Pak Guru, lalu apa yang harus kita lakukan Pak Guru? Nah, ini contoh yang baik ketika kalian tidak paham sesuatu, tanya ke Pak Gurunya. Pak Guru jawab, oleh karena itu kita harus memperbaiki hati kita, perbaiki niat kita dengan selalu bersikap ikhlas dalam setiap perbuatan.
dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang kita lakukan harus dengan hati yang ikhlas dan mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita, maka kita harus beramal hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala yang ada di kehidupan ini, segala yang kita perbuat itu hanya kepada Allah. Ingat, kita harus memperbaiki hati kita dengan selalu bersikap ikhlas dan berharap hanya kepada Allah. Tidak boleh mengharap kepada manusia atau orang lain, seperti berharap ingin dipuji atau pengen dilihat baik. Ahmad nanya, ikhlas itu artinya apa Pak Guru? Nah, pertanyaan bagus. Ikhlas artinya kita mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya mengharap keridhaan Allah Ta'ala, bukan karena orang lain atau ingin dipuji. Itu artinya ikhlas. Dan juga kalian harus ingat, ikhlas merupakan syarat diterimanya amal perbuatan kita. Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal perbuatan kita. Jadi ketika kita melakukan perbuatan, jika ingin diterima oleh Allah, kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Tidak boleh dengan niat yang lain. Seperti kita menolong orang, biar dikata baik, tolonglah. Nggak boleh. Atau kita sholat biar dikata rajin, biar ntar diupain, biar ntar dikasih duit. Nggak boleh juga. Kalau niatnya seperti itu, bisa jadi nanti ibadah kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji atau ingin melihat orang lain. Maka dari itu, harus diingat perbuatan kita, niatkan ikhlas lillahi ta'ala, supaya kita mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Bapak mau mengulang pertanyaan. Tadi kan udah jelasin apa itu ikhlas, coba Bapak tanya lagi. Aisyah menjawab, saya Pak Guru, ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya mengharap keridhaan Allah Ta'ala, bukan karena orang lain atau karena ingin dipuji. Ya, bagus. Jadi kesimpulannya, kita harus memperbaiki niat dan hati kita. Niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Niat yang ikhlas akan membawa kepada perbuatan yang ikhlas juga. Jadi diingat, perbaiki niat dan hati kita. Niatkan segala sesuatu karena Allah. Kita berbuat untuk mengharapkan ridho Allah Ta'ala, bukan karena orang lain. Dan juga harus diingat, Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kita. Mau kita kaya, miskin, ganteng, jelek, cantik, Allah tidak melihat yang itu. Tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kita. Orang yang berperilaku baik, hidupnya akan tenang, tentram, damai, dan sejahtera. Karena orang yang berperilaku baik pasti akan disenangi orang lain, akan disenangi orang tua, disenangi bapak ibu guru. Karena perilakunya baik. Oleh karena itu, harus berperilaku baik sejak sekarang. Coba kalau kalian punya teman yang perilakunya jelek, seperti temannya sering bohong atau sering mencuri, pasti dijauhi dari teman-temannya. Hidupnya juga tidak akan tenang, tidak akan damai. Oleh karena itu, harus berperilaku baik sejak dari kecil. Sekian pelajaran agama Islam hari ini tentang sikap ikhlas. Bapak harap
kita semua bisa bersikap ikhlas ketika melakukan segala hal, tanpa ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain. Baik, sekian pelajaran kita hari ini. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan japri ke WhatsApp Pak Judin. Selanjutnya latihan buka buku paket halaman 94 nomor 1 sampai 5. Dikerjakan di buku tulis latihan. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.